Setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Bersama-sama nyatakan, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Kita bersuka cita sebab pengharapan kita nyata dalam kuasa-Nya. Amin. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Kasihmu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku, percaya. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Waduh, ini karena hujan apa masih lemes ini? Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Yuk yang di belakang kita maju ke depan aja.
supaya kita semakin erat di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Minggu ini adalah minggu di mana kita mengadakan hari khusus, yaitu hari Valentine. Artinya kita semua mengambil bagian menyatakan kasih. Dan kita mengambil bagian untuk tetap berpartisipasi sebagai anak-anak Tuhan yang terus membagikan kasih bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Saat ini dengan dirimu secara pribadi, mari kita memulai ibadah kita. Datang kepada Tuhan melalui saat teduhmu. Mari kita bersaat teduh. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oleh karena anugerah Tuhan, ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Yang siap beribadah katakan, amin. Teman-teman sekalian, berapa banyak dari kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat? Boleh angkat tanganmu saudara? Karena kita ingin bersuka cita, kita ingin meninggikan namanya. Mari kita bertepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bersama kita pujikan nyanyian ini. Selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Bersemangat berkatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. katakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Mari bersama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggi
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat yang selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak kurang atas kasih kepada kami. Sehingga melalui kasih-Mu, itu membuat kami saat ini ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, seringkali kami dan menghidupi kehidupan kami tidak seperti yang Engkau rindukan. Kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Allah. Kami masih hidup dalam belenggu dosa. Kami masih nyaman dengan hidup kami yang serupa dengan dunia ini. Bahkan tidak jarang kami masih lari dari Engkau dan menikmati hidup dengan cara yang kami punya. Ampunilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami dan sucikanlah kami daripada dosa. Dan layakkanlah kami hidup di dalam berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, membukakan dan menyucikan hati dan pikiran kami agar melalui ibadah pada pagi hari ini kami sekali lagi di dalamnya mengalami kesegaran yang baru, sikap hidup yang diperbaharui. Bahkan kami mengambil bagian dalam rencana kekal Allah di tengah dunia ini untuk menjadi saksi Injil. Bapa Maha Kasih, kiranya seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan sekali lagi membawa setiap kami untuk dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi dalam ibadah ini. Melalui nyanyian, melalui khotbah yang disampaikan oleh penginjil Airin. Sehingga kami hari demi hari mengalami perubahan dalam hidup. Dengarlah doa kami yang di dalamnya kami memohon kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, inilah berita anugerah bagi setiap kita umat percaya yang telah mengalami tebusan oleh tubuh dan darah Kristus. Untuk kita bersama-sama tetap mempertahankan iman percaya dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membacakan di dalam Mika 7 ayat 18 hingga ayat ke-19. 1, 2, 3. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Berilah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir maut. Silakan duduk. Teman-teman sekalian, kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena berkat dan kasih karunia daripada Allah yang selalu ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Bukankah itu membuat kita selalu harusnya bersyukur kepada Allah dan meresponi hidup kita dengan hidup dalam kasih. Mari kita memandang kepada Allah, Sang Pencipta yang menghadirkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Berkat-berkatnya yang berlimpah dalam setiap kehidupan. Mari dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan. Akuilah betapa Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan. Kau hiasi kehidupanku
syukur-Mu adalah dari hatimu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Hari ini kami belajar satu tema penting dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tentang berpacaran dan memilih pasangan hidup ya Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan keluarga, Tuhan yang menciptakan pernikahan. Berarti pernikahan dan berkeluarga adalah sesuatu yang serius yang dirancangkan Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, di masa-masa muda kami, Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa untuk boleh mentaati Tuhan di dalam area kehidupan percintaan kami ya Tuhan. Tolong kami semua, berikan kami kuasa untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Tes. Hari ini mungkin karena bertepatan dengan Valentine, jadi langsung dikasih tema tentang remaja berpacaran. Apa harus ya? Ini tema yang baik ya, tema yang bagus sekali gitu ya. Karena Lause percaya di umur-umur kayak kalian gini, itu kalian pasti mengalami apa yang dinamakan dengan jatuh cinta ya. Nah, tapi sebelum kita membahas, mari kita membuka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lalu saya akan bacakan buat kita ya. Judulnya tuh kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Nah, langsung mau katakan dulu sebelum berkhotbah tentang ini masih ini ya, sangkanya ada talinya. Ya. Jadi langsung mau tekankan ya bahwa jatuh cinta itu adalah perasaan yang dialami oleh setiap manusia dan itu normal. Ya, normal ya, perasaan yang normal yang terjadi di antara anak-anak seusia kalian, ya. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Kalau biasa anak umur 12 tahun itu udah jatuh cinta ya, pada zaman umur-umur Lause. Tapi nggak tahu sekarang mungkin masih lebih muda lagi ya. Masih kecil-kecil kalau Lause lihat-lihat itu TikTok segala macam, masih kecil-kecil udah tahu cinta-cintaan kan? Seperti itu ya. Nah, tetapi kalau untuk anak-anak usia seperti kalian ini yang ada di remaja, jatuh cinta itu perasaan yang normal. Jatuh cinta ya. Ya. Jadi kamu mulai tertarik dengan lawan jenis. Kalau tertarik sama yang sejenis, nah itu baru nggak normal ya. Tapi kalau tertariknya masih dengan lawan jenis, nah itu normal sekali ya. Normal banget ya. Nah, namun kita menggali lebih dalam ya. Ternyata manusia itu memiliki banyak sekali perasaan selain perasaan jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta itu perasaan, ya. Dia ada di area perasaan, bukan ada di area pikiran, ada di area rasa. Masalahnya, kita manusia itu punya berbagai macam perasaan. Bukan hanya perasaan jatuh cinta, ya. Jadi perasaan jatuh cinta itu cuma hanya satu dari berbagai macam perasaan. Nah, sekarang Lause mau coba kamu identifikasi. Nih, orang yang bisa mengidentifikasi perasaan-perasaannya itu adalah orang yang hebat, anak-anak yang hebat kalau mereka bisa identifikasi. Umpamanya kalau kamu sedang menghadapi satu masalah, kamu mulai identifikasi. Gua ini sedang marah, sedang kecewa, sedang apa gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus tahu juga ya, perasaan-perasaan itu terdiri dari apa aja sih? Coba, Lause mau kasih. Selby, coba sebutkan satu perasaan. Ini kalau yang Lause catat nih ya, perasaan tuh ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selby, sedih, nah perasaan itu, kesedihan. Ini Lause nggak terlalu lihat kalian ya. Chelsea, apa? Marah, betul. Ini sebelah sini nih, ada Gary. Gary di belakang, Lause hafal sama Gary. Apa Ger? Sebut satu jenis perasaan. Senang. Ya. Ada Tiara enggak? Tiara? Kecewa. Ini banyak perasaan negatif ya. Cuma Gary yang sebut ya. Enggak apa-apa. Jadi mengidentifikasi ya. Jadi ada banyak perasaan selain perasaan jatuh cinta. Ingat ya. Ada kalau asal kesedihan, kemarahan, ketakutan, permusuhan, putus asa, frustasi, kebencian, rasa bersalah, iri hati itu yang negatif. Kalau yang positif, kebahagiaan, humor, gembira, cinta, bersyukur, harapan, empati. Jadi kita tuh punya banyak perasaan ya, bukan cuma perasaan jatuh cinta. Tapi seringkali kita kalau jatuh cinta tuh fokusnya tuh cuma jatuh cinta, kita nggak fokus sama perasaan-perasaan kita yang lain. Pokoknya jatuh cinta aja. Hidup ini cuma jatuh cinta kalau remaja kayak kalian begini ya, maksudnya ya. Ya, seperti itu ya. Nah, perasaan itu ternyata bisa berubah-ubah menurut situasi dan keadaan. Ya, Chelsea hidup selamanya takut aja, enak enggak? Ya, jadi perasaan itu berubah-ubah. Termasuk perasaan jatuh cinta. Ya, perasaan jatuh cinta tuh tidak menetap. Jangan pikir gue jatuh cinta sama dia nih ya, entar selama-lamanya gitu, enggak. Ya,
perasaan jatuh cinta itu berubah-ubah. Dengan orang yang berubah-ubah juga. Ya, dia tidak menetap. Jadi kalau lagi jatuh cinta jangan begini, kata anak Lausers suka bilang, hidup gua bukan tentang lu aja. Gitu ya. Anak Lausers, hidup gua bukan tentang lu aja gitu ya. Seperti itu ya. Nah, perasaan-perasaan itu sering diidentifikasi dengan patah tumbuh hilang berganti. Perasaan itu berubah-ubah, termasuk perasaan jatuh cinta. Ingat ya. Hari ini kita bisa jatuh cinta kepada A, besok kita bisa jatuh cinta kepada B. Hari ini kita bisa sangat jatuh cinta kepada si A, besok kita benci banget. Banyak kan cerita kayak gitu kan. Hari ini kita bisa benci banget sama si B, besok kita bisa jatuh cinta sama dia. Ya. Nah karena ingat jatuh cinta itu hanya perasaan. Perasaan itu cuma salah satu dari apa yang manusia miliki. Ada pikiran, kan, ada perasaan, ada keinginan ya. Nah perasaan itu cuma salah satu. Dan jatuh cinta itu cuma salah satu bagian kecil dari begitu banyak perasaan ya. Jadi ingat jatuh cinta itu cuma bagian kecil. Ya, hidup itu luas. Ya. Nah, ini Lausers mau kasih satu cerita lucu nih ya. Dibilangnya anekdot dulu, pada zaman Lausers tuh dibilang anekdot. Nih, ada nih ya cerita nih. Ada anekdot nih yang bisa kadang-kadang ada benernya juga sih. Lausers zaman dulu masih umur-umur 20-an dibilang begini. Kalau usia belasan, kamu usia belasan sampai umur 20 tahun, itu ketika kamu jatuh cinta, kamu berdasarkan siapa saya. Saya ini siapa? Saya cantik, saya pinter, saya ini. Jadi saya harus milih yang begini, gini. Tapi keputusan jatuh cinta itu adalah berdasarkan saya. Saya mau pilih yang kayak apa? Berdasarkan hidup saya. Saya begini, saya cantik. Masa saya orang kaya, saya ini, saya pinter. Masa saya pacaran sama cowok yang bodoh gitu kan? Berdasarkan saya. Kalau kamu umur belasan nih kayak sekarang sampai 20 tahun. Tapi kalau umur 20 tahun sampai 30 tahun, itu jatuh cintanya bukan berdasarkan saya, tetapi siapa dia? Dia siapa? Sekolahnya apa? Tamatan dari mana? Kerja gajinya berapa? Punya apa? Ya. Berubah tuh, ya. Jadi kita mulai berubah di dalam memberikan penilaian terhadap siapa yang akan mendampingi kita. Kalau 20 tahun siapa saya? Gue ini cantik, pinter. Jadi gue nyari juga cowok yang ganteng dong, yang pinter juga. Kalau udah mulai 20 ke atas sampai 30 itu, ya itu siapa dia? Ya. Dia ganteng, dia pinter, dia baik, dia ini itu. Nah, kalau yang 30 ke atas, pemilihannya apa? Katanya ini anekdot ya. Anekdot itu kayak kondisi sosial yang dibikin cerita lucu. Jadi kalau 30 ke atas, dibilang katanya ya siapa aja. Soalnya kan udah susah nyari pasangan hidup. Gitu ya. Jadi anekdotnya lucu. Jadi kalau 30 ke atas berarti bisa siapa aja lah. Habisan udah 30 udah susah nih mau milih-milih gitu ya. Itu cuma cerita. Tapi maksudnya kita itu nanti di dalam menentukan siapa yang akan mendampingi kita, pasangan hidup kita tuh kita punya kriteria terhadap seseorang, ya. Punya kriteria. Nah, semakin bertambah usia, semakin matang, semakin banyak kriteria yang kita punya. Ya. Ada teman Lausers nih pacaran lama 10 tahun, menikah sama orang lain. Setelah menikah sama suaminya dia bilang begini, aduh untung gue gak jadi sama dia. Bahaya amat hidup gue sama dia. 10 tahun lo pacaran. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa berubah. Perasaan jatuh cinta itu bisa berubah. Berubah sangat bisa 180 derajat. Nah, yang perlu diingat, ini diingat benar-benar, perasaan jatuh cinta dan pacaran adalah dua hal yang berbeda. Ya. Jatuh cinta itu perasaan kamu, ya. Apa yang kita alami. Pacaran itu adalah keputusan yang kita ambil akibat jatuh cinta. Jadi beda ya. Jatuh cinta tuh kita rasain. Lagi jatuh cinta sama siapa? Itu
berhubungan sama apa yang kita rasakan. Tapi berpacaran itu langkah atau keputusan yang kita ambil akibat kita jatuh cinta. Jadi berbeda. Bisa enggak kita jatuh cinta tapi kita tidak mengambil langkah untuk berpacaran? Bisa. Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Nah oleh sebab itu yang Lause mau kasih tahu kepada kalian remaja-remaja, sebelum memutuskan berpacaran dengan seseorang yang kita jatuh cintai, nah ada baiknya kita memikirkan 3 hal penting. Ya, nih, ingat baik-baik, 3 hal penting. Yang pertama yang harus dipikirkan adalah usia. Ya, coba. Apa tujuan pacaran? Coba Lause tanya. Gisel, tujuan pacaran ngapain sih? Hah? Ya, boleh, bagus. Mengenal orang yang kita suka, ya. Ya, jadi pacaran itu Gisel bilang mengenal orang yang kita suka, ya. Kalau sahabatan gitu bisa nggak kita kenal orang yang kita suka? Bisa aja kan? Nah, nggak perlu pacaran kan? Tapi nggak apa-apa, Gisel bilang itu juga bagus. Memang itu salah satu kriteria ya. Masa pacaran tuh masa kita mengenal seorang yang kita sukai. Nah, apakah pacaran itu untuk senang-senang? Nah, nanti kalau nggak cocok ganti lagi ya. Atau ikut-ikutan. Semua orang punya pacar nih di sekolah gue, masa gue sendiri yang nggak pacaran? Ya, begitu? Kan enggak juga ya. Ya begitu Sel, enggak kan? Ikut-ikutan nih, semua udah pacaran. Kalau pergi makan barengan, cuma sendiri yang jomblo gitu. Kan ikut-ikutan kan? Ah biar ini sama semua pacaran ikut. Kenapa Lause bilang usia penting yang perlu diperhatikan? Pertama, kalian harus bertanya dulu sama diri sendiri. Saya itu mau menikah usia berapa? Itu penting. Ya. Saya tuh mau nikah usia berapa? Nanti Lause jelasin kenapa pentingnya. Terus ingin berpacaran tuh berapa lama untuk saling mengenal sebelum menikah? Mau pacaran 10 tahun baru menikah? Ada jaminan gak 10 tahun menikah? Tentu juga ya. Nah kalau kalian bercita-cita menikah umur 25 tahun, kalau Gisel berarti harus nunggu berapa tahun kalau pacaran sekarang? Nih kalau cita-cita nih 25 tahun nih Gisel, cita-cita mau nikah 25 tahun. Gisel sekarang umur berapa? Gisel harus menunggu berapa lama kalau pacaran sekarang? Berapa tahun nih Gisel? 10 tahun lagi ya. Jadi kalau Gisel mau menikah umur 25, itu Gisel harus menunggu nih berpacaran sampai menikah, pacarannya sampai 10 tahun. Lama enggak Gisel? Lama ya. Ya itu maksudnya Lause membuka bagian-bagian ini untuk dari pacaran, jadi jatuh cinta, memutuskan pacaran, sampai menikah itu penting. Nah karena apa? Karena pacaran itu adalah tahap yang serius sebenarnya di dalam kekristenannya. Jadi pacaran itu adalah kayak tadi saya bilang, kita memasuki masa berkomitmen bersama untuk menuju ke pernikahan. Ya, itu pacaran, tujuan pacaran itu. Nah, karena waktu masih lama, tidak ada jaminan juga bahwa kalian akan bersama terus kan, selama 10 tahun Gisel kalau pacaran sekarang, ya, tahu-tahu 1 tahun udah ganti nih, senangnya bukan sama dia, ganti lagi ya. Kalau yang ya nggak ganti lagi senangnya. Iya, kalau Giselnya yang seneng ya, yang maksudnya seneng sama cowok lain. Kalau cowoknya yang seneng sama orang lain sakit hati enggak? Kan? Jadi hal-hal kayak gitu perlu diperhatikan ya. Nah karena waktu masih lama tidak ada jaminan kalau kalian bersama terus. Tidakkah lebih baik untuk saling mengenal dalam konteks persahabatan? Sahabatan aja ya. Lause nggak bisa bilang kamu nggak boleh jatuh cinta ya sama, nggak bisa. Karena itu sesuatu yang normal, ingat. Yang Lause bisa kasih tahu, coba bersahabat ya. Karena lewat persahabatan juga kita bisa mengenal orang yang kita jatuh cintai kan. Nah, dan yang Lause mau tekankan bahwa perasaan jatuh cinta itu berbeda dengan perasaan kasih. Yang tadi kita baca ya, beda ya. Nah, perasaan jatuh cinta itu berubah-ubah ya.
Pasti nih Lause udah umur 60 tahun ya. Dari umur remaja sampai ini udah berkali-kali nih jatuh cinta. Ya, berubah-ubah nih. Waktu Lause masih umur kayak kamu, kalau seneng tuh yang sama yang ganteng. Ya, mesti yang ganteng, yang ngetop lah di sekolah. Ya, yang jadi. Tapi waktu Lause udah mulai kerja, carinya yang tanggung jawab, yang ganteng juga sih. Ya, tapi udah tambah tanggung jawab, ya. Kerjanya apa, udah banyak. Ya. Waktu Lause menikah umur 33 tahun. Waktu umur udah 30, masih ingin tambah. Orangnya itu udah lahir baru, rohani, melayani, makin banyak. Jadi jatuh cinta kita itu, perubahan-perubahan umur itu kita akan berubah. Kamu gak akan jatuh cinta di umur 30 dengan orang yang ganteng aja. Yang ganteng tapi pemarah segala macam, kamu gak betah. Ya. Jadi berubah. Ya. Sedangkan kasih itu adalah tindakan yang tidak pernah berubah. Ya. Kasih itu tidak berubah. Jatuh cinta itu perasaan, kalau kasih itu adalah sebuah tindakan. Dan tindakannya tidak berubah. Ya, ulang. Jatuh cinta itu perasaan yang berubah-ubah. Kalau kasih itu sebuah tindakan yang tidak berubah. Makanya kasih itu semua kata kerja. Coba kamu perhatikan. Kasih itu sabar. Itu kata kerja kan? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kalau jatuh cinta itu perasaan, kalau kasih itu sebuah tindakan yang tetap untuk berkomitmen. Tetap seperti itu, maksudnya continue ya, seperti itu kepada seseorang. Jadi beda. Ya, orang itu mau berubah seperti apa, kita tetap mengasihi dia. Tapi itu kan dalam konteks pernikahan. Kalau kamu baru mau milih jangan kayak gitu. Kalau orangnya pemarah terus kan disuruh kita tetap harus. Enggak. Harus pilih. Ya, harus pilih pasangan hidup yang memenuhi kriteria ini. Karena di dalam kekristenan kalau sudah menikah tidak ada jalan keluar untuk bercerai. Enggak ada jalan keluar buat kamu. Jadi mesti pilih. Yang kriterianya itu kasih itu sabar. Saya sabar tapi dia juga sabar. Ya. Penilaiannya itu seimbang. Jangan karena kita udah jatuh cinta, kan Tuhan bilang kita harus bisa murah hati, artinya mampu mengampuni. Enggak, kalau dia udah kasar dari awal udah stop. Ya, jadi kriteria menerima pasangan hidup apa adanya itu dalam pernikahan. Sebelum pernikahan harus milih dan harus milih yang terbaik dalam karakter ya. Ya tadi Lause bilang beda tuh ya, jatuh cinta itu perasaan yang bisa berubah. Kalau kasih itu dia bersifat menetap dan dia bersifat proses dalam hidup kita. Ya. Dia terus bertumbuh karena karya Roh Kudus. Ya. Sehingga itu yang menjadi pertimbangan kita. Kalau kita mau berpacaran. Kita udah punya karakter yang matang seperti ini enggak? Dia punya enggak? Kalau enggak nanti pacaran 1 tahun putus, dia enggak setia tuh pacaran lagi kan? Karena emang belum matang, belum siap. Ya seperti itu. Nah dalam usia yang relatif muda, nih apakah kalian nih kalau pacaran ya, kan tadi usia relatif muda, itu bisa enggak mengembangkan hal-hal seperti itu? Itu penting. Ya. Lause enggak bilang enggak boleh jatuh cinta, boleh jatuh cinta, tapi jatuh cinta sama pacaran 2 hal yang berbeda. Ya, kalau pacaran itu kita mempersiapkan diri memasuki pernikahan. Ya, pernikahan itu sesuatu yang dirancang Allah, oleh sebab itu penting bagi Allah. Oleh sebab itu berpacaran itu hal yang penting bagi Allah. Ya, jatuh cinta boleh, makanya Lause tadi bilang dalam usia yang relatif muda ketika kita jatuh cinta, coba kita kembangkan persahabatan.
Karena lewat persahabatan sebenarnya hubungannya lebih terbuka dan lebih apa adanya. Sehingga kita lebih kenal dia. Kalau udah pacaran udah maunya berdua aja. Kalau sahabat kan dalam kelompok kelihatan tuh ya. Kalau ada masalah dia menyelesaikan permasalahan dalam kelompok tuh seperti apa ya umpamanya. Oh dia ternyata orang yang bisa problem solving ya anaknya ya. Ya boleh tuh dipilih tuh ya kayak gitu. Nanti kalau emang terus nih perasaan ini tetap menetap boleh tuh dia dipilih karena dia punya kriteria itu orang bisa bisa menyelesaikan masalah di dalam. Kayak gitu. Jadi itu yang kita catat, itu yang kita perlu perhatikan selama masa-masa kita jatuh cinta dan sedang memperhatikan seseorang. Itu ya kalau dalam waktu berhubungan dengan usia. Jangan cepat mengambil keputusan untuk pacaran karena pacaran itu hal yang sangat serius ya. Pacaran itu tahap untuk memasuki pernikahan. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Termasuk juga pacaran. Kalau semua itu terjadi pada waktunya, kamu itu akan bersuka cita. Ya. Nah yang kedua itu tadi kan usia. Yang kedua itu sebelum berpacaran nih, kalau kamu jatuh cinta terus pengen pacaran, yang pertama kamu pertimbangkan usia ya. Usia kamu masih jauh dari pernikahan dan dalam waktu yang jauh itu bisa banyak hal terjadi dalam hubungan itu, kamu pun belum matang ya. Belum matang di dalam membuat banyak keputusan sehingga Lause mengusulkan kalau di dalam faktor usia karena pacarannya masih lama, itu sebaiknya kamu bersahabat, kenal dekat, bersahabat dalam kelompok agar bisa mengenal dia lebih dekat. Ya, perasaannya nggak usah ditekan, gue nggak mau, udah nggak masih kecil jangan baik, enggak, biarin aja perasaan jatuh cinta berkembang tapi dalam kelompok, jadi sehat ya, karena itu normal. Tetapi menyelesaikan perasaan jatuh cinta itu seperti kita menyelesaikan perasaan marah. Umpamanya kalau kita marah nih ya, marah langsung kita nonjok orang gitu. Terus orang lapor polisi, masuk nggak ke penjara? Masuk. Nah tapi kalau kita marah, kita berpikir ya, kita menyelesaikan perasaan nih ya. Oh gue marah, tapi kalau gue pukul dia, gue bisa masuk rumah sakit, bisa masuk penjara. Terus guna apa ya gue pukulin dia ya. Nah itu kan pertimbangan menyangkut perasaan ya. Pertimbangan menyangkut perasaan. Jadi perasaan itu bisa kita kelola dan kita bisa cari jalan keluar. Termasuk perasaan jatuh cinta, bukan perasaan marah aja. Ingat, ya jatuh cinta itu perasaan. Jadi bisa kita kelola dan kita atur nih pemenuhannya. Ya, seperti marah, kalau kecewa. Emang kalau kecewa langsung bisa bunuh diri gitu? Kan enggak kan? Mikir gimana caranya menyelesaikan. Oh lain kali harus lebih baik lagi. Jadi semua perasaan itu dapat diselesaikan. Ya, termasuk perasaan jatuh cinta. Jalan keluarnya ada. Tidak harus satu kalau jatuh cinta pacaran, enggak. Ya. Ada jalan keluar yang lain. Nah, pertama usia, karena kalian usianya masih sangat muda, pernikahannya masih jauh, sebaiknya saling mengenal dalam bentuk persahabatan, ya. Yang kedua, tujuan pacaran. Kita anak-anak Tuhan memiliki tujuan hidup, ya. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah melalui seluruh hidup kita. Nah, memilih pasangan hidup juga harus dalam rangka memuliakan Allah. Berpacaran itu kan kita mau pilih pasangan hidup, jadi itu juga dalam rangka memuliakan Allah. Untuk itu pertanyaan penting sebelum kita memutuskan pacaran adalah apa tujuan berpacaran? Tadi Giselle bilang untuk saling mengenal, ya. Betul juga, betul itu. Ya. Jadi kita jangan pacaran itu karena saya jatuh cinta atau karena saya ingin dekat, rindu nih ya kalau ngelihat dia, atau itu jadi saya pacaran, bukan. Mesti ada hal-hal lain yang lebih penting berhubungan dengan tujuan hidup. Ya, jadi pacaran tuh ada hubungannya sama tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita tuh kan banyak. Ya. Tujuan hidup kita memuliakan Allah, tapi kan aspeknya tuh banyak. Pacaran harus memuliakan Allah. Kita kuliah itu tujuannya untuk memuliakan Allah. Ini Lausa agak keluar, tapi Lausa mau kasih tahu, buatlah pilihan-pilihan yang benar. Tadi ngobrol sama Selby,
Tanya sekolah mau jurusan apa, Shelby bilang kalau enggak jurusan komunikasi, jurusan musik. Terus Lause kasih tahu ya, kasih cerita sama Shelby. Kenapa sih Shelby mau kuliah jurusan itu gitu. Apa yang Shelby itu pikirkan di masa depan. Itu kan penting kan, saya ngambil keputusan ini pengaruhnya di masa depan itu apa. Terus Lause kasih tahu, kalau jadi PR itu kan skupnya kecil. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau musik itu satu-satunya cara yang bisa kita pakai untuk mengembangkan kerajaan Allah. Musik itu menembus tembok loh. Ya. Jadi kamu kalau ahli di dalam bidang musik, itu kamu di masa depannya orang membutuhkan musik untuk membawa mereka kepada Tuhan ya. Karena banyak sekali kan kayak grup-grup Metallica tuh kan, waduh lagunya ya, anak-anak terhipnotis, isi lagunya itu seperti itu kan. Dunia menghipnotis orang lewat lagu. Jadi anak-anak Tuhan harus berpikir, saya tuh sekolah ini tujuan ke depannya mau ngapain yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Nah musik tuh punya peranan yang luas. Ini Lause kasih contoh satu anak ya, Lause jarang ketemu anak yang seperti ini. Jadi dia itu S1-nya tuh di Amerika, psikologi. Terus papanya bilang begini, dia kuliah di sekolah Kristen, kuliah. Kamu jangan yang pelayanan yang di kekristenan boleh di lembaga, tapi jangan di situ, harus melayani masyarakat Indonesia. Jadi S2-nya dia pulang. Jadi kalau jurusan psikologi itu kalau di Indonesia, itu kan harus ada sertifikasi. Nah oleh sebab itu dia harus kuliah di universitas negeri, universitas yang disertifikasi. Maka dia pilih tes di UI, enggak tembus. Pilih ke Pajajaran baru tembus. Nah waktu dia kuliah tuh dia nangis setengah mati karena dia di sana belajar bahasa Inggris dan banyak pakai teori Kristen kan. Di sini beda banget. Banyak pelajaran yang dia nggak dapat di sana, di sini dia dapat. Tiap malam nangis sama mamanya. Mamanya bilang begini, udah kalau kamu udah nggak kuat, kamu itu nggak usah keluar aja, mama sama papa nggak apa-apa, udah pelayanan di lembaga-lembaga Kristen aja. Kan karena dia dari sekolah jurusan psikologi Universitas Kristen ini pelayanan aja. Udah nggak usah ngambil yang bagian itu, memang bukan bagian kamu. Jadi dia kuliah tuh di psikologi jurusan klinis. Itu satu-satunya jurusan yang paling sulit di Indonesia. Ya, orang jarang psikologi ambil klinis karena sulit. Tapi dia ambil. Terus mamanya bilang udah berhenti kalau nggak sanggup. Ya. Terus dia bilang gini, Mama, sama Papa, emang ini jurusan ini susah banget. Semua anak psikologi bilang. Tapi jurusan ini nantinya membuat saya bisa menolong banyak orang di masa depan. Ya, itu anak yang kayak gitu jarang. Jadi dia tahu, susah memang, nangis, tapi ini nanti berguna bagi banyak orang. Nah sama nih, harus punya tujuan. Jadi orang Kristen bukan ke gereja nyanyi-nyanyi pulang terus puji Tuhan selesai, enggak. Harus ada tujuan yang lebih jauh untuk membangun dunia. Ya, seperti tadi yang saya kasih tahu itu. Nah, dalam berpacaran juga begitu. Waktu kamu memutuskan untuk pacaran, itu ada sasaran yang lebih jauh. Menikah, membangun keluarga, karena Tuhan tuh membangun kerajaan Allah lewat keluarga. Ya, jadi tahu nih tujuan pacaran. Tujuan kita itu penting. Ya. Nah, karena kita ini manusia yang dikasih perasaan sama Tuhan, maka Tuhan itu mengerti perasaan jatuh cinta kita. Ya, Tuhan tahu, wah Giza ini lagi jatuh cinta sama siapa, Shelby lagi tahu. Ya, dan Tuhan kita itu peduli loh sama perasaan jatuh cinta kita. Yang gak peduli itu orang tua kita. Kecil-kecil udah jatuh cinta kamu. Ya? Itu orang tua, gak boleh. Tuhan gak begitu. Tuhan itu peduli loh dengan perasaan jatuh cinta kalian. Oleh sebab itu Tuhan itu mau. Waktu kalian jatuh cinta, kalian cerita. Ya, dalam doa-doa, kasih tahu. Ya. Jangan karena orang tua nggak menerima perasaan jatuh cinta kamu, ya, Tuhan tidak begitu. Tuhan peduli sekali dengan perasaan kamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, Tuhan itu peduli. Oleh sebab itu ketika kamu jatuh cinta, kamu harus mencari Tuhan, ya. Bukan mencari
orang yang kamu jatuh cintai. Orang yang kamu jatuh cinta itu nggak bisa memenuhi. Kamu punya kebutuhan, diperhatikan, diinin, nggak bisa. Hidup gua bukan tentang lu aja katanya. Kan gitu kan. Ya. Yang bisa memenuhi kebutuhan kamu itu Tuhan. Hari ini dalam sebenarnya Tuhan itu peduli sama perasaan jatuh cinta kamu. Dia mau pada tahapan ini kamu mulai mendoakan secara serius. Ya. Lalu saya punya teman, tuh kita di remaja, dia jatuh cinta sama cewek ini, itu dari kita masih remaja, cewek ini enggak mau sama sekali sama dia. Pokoknya enggak mau. 25 tahun tahu enggak? Baru cewek itu mau sama dia. Ini di remaja nih, kalau namanya Lisa. Lisa tuh dicari abung, gitu. Hah? Tapi akhirnya menikah. Bagus ya, jadi karena perasaan itu berubah. Oleh sebab itu, terus kita tanya sama abung, Bung, lu doain Lisa sampai guling-guling kali ya? Waduh, udah gak tahu deh doain Lisa kayak apa gitu ya. Jadi Tuhan mengerti perasaan-perasaan kita. Ya. Tuhan mau kita mengungkapkan apa yang kita rasakan ya. Jangan merasa salah dengan itu ya. Doain. Mulai kalau kamu udah mulai jatuh cinta, justru loh sarankan mulai doain pasangan hidup kamu. Sungguh-sungguh ya minta sama Tuhan. Ya. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya menyenangkan hatinya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan perasaan kita jangan cari jalan keluar sendiri. Kita cari Tuhan. Tuhan nih gimana nih? Masih kecil udah jatuh cinta nih saya nih. Mau pacaran masih lama masih lama Tuhan. Ya enggak? Tapi saya benar-benar jatuh cinta sama dia. Gimana nih Tuhan? Coba Tuhan tolong. Ya. Begitu caranya, dalam doa, dalam membaca Alkitab ya, karena Tuhan peduli sama perasaan-perasaan kita. Nah, kita harus ingat bahwa anak-anak Tuhan itu tidak memutuskan sesuatu hanya berdasarkan perasaan, pikiran atau keinginan kita. Ya, tetapi kita itu anak-anak Tuhan itu waktu memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan sama firman-Nya. Oleh sebab itulah saya bilang penting bagi kamu yang udah jatuh cinta untuk mulai menggumuli ini di hadapan Tuhan. Mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Berdoa meminta diberikan pasangan hidup dan kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Ya. Cerita sama Tuhan, kan seru kalau cerita sama Tuhan. Ya. Seperti itu ya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, termasuk berpacaran dengan baik. Yang dipersiapkan Allah. Pacaran itu dipersiapkan Allah. Sebelumnya, ya, Tuhan mempersiapkan. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi pacaran itu jatuh cinta dan pacaran itu bagian yang Allah sediakan, yang Allah rancangkan bagi kita sebagai manusia. Dia mau kita hidup di dalamnya. Dan untuk hidup di dalamnya kita harus bertanya, menggumuli bersama dengan Dia. Tuhan mau kita hidup dalam rancangannya yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Termasuk rancangan untuk berpacaran dan memiliki pasangan hidup. Lalu menikah, pasangan hidup dan menikah. Ya. Jadi saat kita sudah tertarik dan jatuh cinta dengan lawan jenis kita harus mendoakan sungguh-sungguh. Inilah saya kasih tahu kamu. Ya. Mendoakanlah dengan sungguh-sungguh. Kita mencari kehendak Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Jangan bilang, masih kecil, udah saatnya. Kalau udah jatuh cinta, udah saatnya doain sungguh-sungguh. Ya. Nah, yang ketiga, tadi kan usia, tujuan pacaran. Yang ketiga, indah pada waktunya. Berpacaran adalah suatu tahap yang melampaui tahap persahabatan antara seorang pria dan wanita sebagai persiapan untuk memasuki tahap pernikahan. Kan kalau Lause ngomong begitu kedengarannya serius. Serius banget sih Lause. Orang mah pacaran cuma main-main doang, seneng-seneng aja sudah serius-serius. Nah tapi kenyataannya memang begitu. Pacaran itu dalam kekristenan itu sesuatu yang serius. Tahapan untuk memasuki pernikahan. Banyak orang tidak mengerti keseriusan berpacaran dan hanya mengira kalau itu hanya untuk senang-senang saja.
Pacaran itu melibatkan emosi dan jiwa kita. Sehingga jangan heran kalau setiap kegagalan dalam berpacaran akan menimbulkan dampak pada hidup seseorang. Lause ini masih kecil ya, masih umur sekitar 7 tahun. Tetangga Lause itu pacaran. Mereka mungkin udah SMA ya, pacaran. Nggak tahu kenapa nih, itu cowok mati bunuh diri. Bunuh diri, baru kita tahu cerita, tuh cowok itu datang ke rumah cewek itu, terus orang tuanya cewek itu bilang kayak gini, kamu udah bikin anak saya masuk rumah sakit tuh. Jadi mamanya cewek itu bohongin cowok itu kalau anaknya masuk rumah sakit gara-gara bunuh diri, gara-gara cowok ini. Cowok itu pulang, dia minum obat tidur sampai overdosis. Mati. 3 bulan kemudian ceweknya kawin sama orang lain. Terus papanya si cowok ini, waktu dia melewati ini, Lause tuh ingat masih kecil tapi sangat membekas. Jadi waktu papanya cowok yang berhenti bunuh diri ini pulang, lewatin tuh rumah cewek itu lagi pesta nikah. Pas papanya tuh cowok itu sampai di rumah mereka, dia nangis meraung-raung, tahu enggak? Dia ingat anaknya. Ya, jadi jatuh cinta itu bukan main-main. Dia melibatkan perasaan dan emosi. Ya, bahkan ketika dia sudah meninggal orang ini ya, karena bunuh diri anaknya ini, itu membekas sama orang tuanya kan. Makanya waktu orang tuanya lihat cewek itu 3 bulan kemudian menikah lagi, dia hancur hatinya, dia meraung-raung. Sampai Lause masih kecil, kenapa nangis begitu ya? Meraung tuh kayak duduk, gitu, kayak anak kecil. Ya. Jadi jangan anggap bahwa pacaran itu main-main senang-senang gak ada pengaruh. Banyak pengaruh, itu salah satu contoh yang dahsyat, tapi itu Lause menggambarkan betapa pacaran itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Itu sebabnya berpacaran bukan keputusan kita pribadi. Kita harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan untuk berpacaran. Karena berpacaran adalah persiapan untuk memasuki pernikahan. Ya, maka ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Tadi ya, usia kematangan itu ya. Jadi usia itu juga bukan matang secara usia aja, tapi matang secara tanggung jawab. Kamu sudah bertanggung jawab. Ya, kalau sekarang nih, umpamanya Lause bilang, Gary bilang mau pacaran, mau ngapain, mau nikah. Udah kerja belum Ger? Enggak. Terus kasih makan anak orang pakai apa? Kan? Belum bertanggung jawab secara finansial. Jadi pacaran itu mau ngapain? Padahal pacaran itu kan persiapan udah mau menikah. Kalau seandainya Gary udah bekerja, Gary mau ngapain? Mau menikah, udah siap, udah punya gaji buat biayain keluarga, udah punya ya. Jadi secara bertanggung jawab secara emosi, finansialnya segala macam. 2 itu ya, matang secara emosi ya. Matang secara emosi itu kalau dalam kekristenan itu kayak buah roh gitu. Kita sudah bisa mengembangkan, mampu mengasihi, mampu menghadapi naik turun hidup dengan sukacita. Ya. Kan orang kalau berpacaran mau menikah tuh kan hidupnya begini kan, gak seneng ya. Terus mampu tuh menanggung ya. Menanggung tuh dalam artian kalau pasangan kita itu mengalami masa-masa yang sulit, kita mampu menanggung nih penderitaan. Udah siap gak secara emosi? Ya. Itu yang Lause mau. Jadi mampu mengampuni, maksudnya menerima, mengampuni. Nah itu harus dipersiapkan sebelum memasuki berpacaran dan menikah ya. Jadi kematangan finansial, kematangan emosi. Nah, dan yang penting itu dengan siapa kita berpacaran. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, jadi waktu kamu memutuskan mau pacaran itu kamu pikirkan hal-hal seperti itu. Nah, 3 kriteria ini yang tadi itu usia, kematangan, emosional matang, terus pasangan yang seimbang, bukan cuma pasangan yang seimbang, yang Kristen, tapi juga orang yang lahir baru, yang bertumbuh kerohaniannya, agar dia juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan kamu ya. Nah, kalau 3 kriteria ini terpenuhi, boleh go ahead. Tapi kalau salah satu aja belum terpenuhi, bertahan untuk tetap bersahabat ya.
Sebab ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi kamu, aduh lama banget ya, tapi bertahan sampai pada waktu Tuhan. Nah, ini Lause penutup nih. Bagi yang sudah siap, kalau kamu pikir dari tadi kriteria yang Lause kasih nih, usia, tujuan pacarannya apa, oh usia saya ini deket nggak sama waktu menikah. Terus tujuan saya pacaran tuh ngapain sih? Oh untuk membina, memasuki rumah tangga. Udah seperti itu nggak saya kondisinya kan? Nah kalau cuma cuma senang-senang, pikirin. Ya, yang ketiga ingat bahwa kamu berpacaran pada waktunya itu indah. Ya. Ingat selalu bahwa perasaan jatuh cinta adalah perasaan yang normal, namun sama seperti perasaan yang lain, jatuh cinta berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ya. Itu kamu mesti ingat ya. Jangan. Pacaran adalah suatu komitmen untuk mempersiapkan diri bersama memasuki pernikahan. Karena Allah yang menciptakan pernikahan dan keluarga, maka pernikahan dan keluarga itu penting di mata Allah. Ya. Oleh sebab itu dalam proses mencari pasangan hidup berpacaran, kita perlu melibatkan Tuhan dan kita perlu mempersiapkan diri. Sudah cocok secara usia, tujuannya sudah benar, percaya semuanya akan indah pada waktunya. Ingatlah selalu bahwa kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Allah dalam memilih pasangan hidup, maka kita akan menemukan yang terbaik yang Dia sediakan untuk kita. Mazmur 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekalipun kami masih remaja. Jarak antara jatuh cinta kami saat ini dan pernikahan masih jauh. Tapi kami itu bersyukur Tuhan karena Tuhan memahami perasaan-perasaan kami. Seringkali orang-orang menolak perasaan ini justru orang-orang yang dekat dengan kami, orang tua kami, pembina-pembina kami. Padahal kami sendiri tidak merancangkan untuk jatuh cinta. Jatuh cinta itu tumbuh. Dan kami percaya Tuhan memahami keadaan kami sebagai seorang anak remaja yang jatuh cinta. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Menceritakan perasaan-perasaan kami, apa yang sedang kami alami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sangat peduli dengan perasaan jatuh cinta kami. Tuhan peduli bagaimana kami berpacaran dan Tuhan peduli bagaimana kami harus menikah. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan untuk mulai menggumuli pasangan hidup kami. Karena hanya bersama dengan Engkau kami dapat mengenal diri kami, mengenal orang yang kami jatuh cintai, dan mengenal kehendak Tuhan bagi hidup kami. Tolong anak-anak ini ya Tuhan, Tuhan kasihani mereka. Mereka kiranya menyadari bahwa Tuhan peduli dengan perasaan jatuh cinta mereka, dan mereka mau membawanya ke hadapan Tuhan, menceritakannya terbuka tanpa rasa malu dan takut. Dan Tuhanlah yang akan memenuhi kebutuhan mereka melampaui apa yang mereka rasakan. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang baik yang mempedulikan perasaan-perasaan kami, pikiran-pikiran kami, keinginan-keinginan kami. Ajar kami untuk sabar, ajar kami untuk taat kepada Tuhan, kepada waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada penginjil Airin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Jadi pacaran itu harus atau tidak? Harus? Hah?
Prinsipnya ada 3 tadi ya, usia, tujuan berpacaran, dan berpacaran itu indah pada waktunya. Artinya kita bisa memutuskan bagaimana kita bersikap ketika kita di masa muda kita untuk bersikap berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lawan jenis, atau orang yang kita sukai. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita, teman-teman yang ingin memberikan secara cash, kalian bisa mengambil amplop. Apakah ada yang masih belum menerima amplop? Amplop persembahan? Kalau sudah terima, kalian boleh memberikan persembahan melalui amplop persembahan dan nanti tolong pengurus bisa dipersiapkan kotak persembahannya di depan. Sekarang boleh dipersiapkan dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama katakan, sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Teman-teman boleh maju. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yang sudah memberi persembahan, kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita sambil bertepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudari Alvina akan berdoa.
yang di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Teman-teman, sebelum warta jemaat hari ini, saya akan menginformasikan mengenai pemilihan majelis. Jadi minggu ini adalah pemilihan majelis teman-teman sekalian. Setelah kita selesai ibadah kita ini, teman-teman dipersilahkan untuk turun ke ruang ibadah KU3 jika mereka sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi nanti selesai ibadah mereka juga, mereka akan mengadakan pemilihan majelis bersama dengan kita, anak-anak remaja dan para lause juga yang di sekolah minggu juga akan turun. Nah teman-teman sekalian, syarat ketentuan jemaat yang memilih mengambil kesempatan dalam pemilihan ini adalah yang pertama, mereka yang jemaat dibaptis, disidi, dan sudah atestasi masuk. Artinya jemaat yang anggota GKI Pinangsia, dia berhak untuk memilih. Jadi teman-teman yang sudah dibaptis atau disidi, ataupun atestasi masuk ke gereja kita, kalian berhak untuk memilih para calon kader pemilihan majelis hari ini. Nanti untuk syarat dan ketentuan ataupun bagaimana cara pengisian itu akan dijelaskan oleh petugas di KU3. Jadi rekan-rekan sekalian, saya himbau untuk tidak langsung pulang ya teman-teman, tapi mengikuti pemilihan majelis ini. Gunakan hak pilihmu untuk kelangsungan pelayanan di gereja kita. Kalau kalian mengenal orang-orang yang akan dipilih itu, kalian doakan, kalian gumulkan untuk supaya mereka juga menjadi alat perpanjang tangan Tuhan bagi pelayanan di gereja kita. Itu untuk informasi pemilihan majelis pada hari ini. Saya serahkan untuk warta jemaat oleh Saudara Geri. Tes, oke. Ini boleh next. Oke, selamat datang teman-teman yang hadir dalam ibadah ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Sepertinya pernah hadir semua ya. Mana yang baru? Baru atau lama? Baru. Oh, baru. Yang baru boleh maju ke depan, perkenalin diri. Oke, halo semua. Nama aku Cindy, umur 21, jalan 22. Aku sekarang kerja. Salam kenal sini. Mau ngingetin kalau kita tiap hari Minggu ada ibadah onsite jam 10. Next. Special thanks kepada Lause Airin yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Next. Warta minggu depan dengan tema melayani dengan hati yang benar. Pada tanggal 19 Februari 2023, pembicaranya adalah Evangelist Stephen Dewanga. Next, reminder we have morning devotion. Setiap harinya di WhatsApp grup Teens Fellowship Service ada Lause Efraim, Cidian, dan Lause Tono akan menyampaikan morning devotion setiap paginya. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersatu teduh. Bagi teman-teman yang belum bergabung dalam WhatsApp grup Teens Fellowship dapat menghubungi pengurus komisi remaja. Next. Our social media. Yang pertama kita ada di Instagram yaitu @pinangsians dan yang kedua ada di YouTube yaitu Teens GKI Pinangsia. Di YouTube ini kita ada tayangan ulang dan juga suatu program bernama Omongan with God yang diupload setiap hari Kamisnya. Next. Nah, hari ini kan kita lagi temanya lagi Valentine. Kita ada suatu kegiatan yaitu Valentine Charity. Jadi teman-teman semua akan mendapatkan souvenir yang diberikan oleh pengurus
sebentar lagi akan dibagikan. Nah ini kita kan teman-teman akan mendapatkan 2 buah souvenir, yang satu itu untuk diri sendiri dan satu lagi kita minta untuk teman-teman membagikan souvenir kepada siapapun, seperti anggota keluarga atau orang gereja ataupun orang di luar gereja. Nah ini kita lakukan sebagai bentuk dari berbagi kasih. Ketika melakukan kegiatan ini, teman-teman diharapkan untuk foto bersama dan nantinya diupload ke Instagram Story dengan mengetag IG remaja yaitu @pinangsians atau mengirimkan fotonya ke grup WhatsApp remaja. Next. Nah ini reminder ya, jangan lupa hari ini ada pelatihan pelayanan multimedia. Yang kedua yaitu dengan temanya kamera dan lighting. Next. Sekian, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita dalam rangka merayakan Valentine, mari kita saling berbagi kasih. Kalian boleh memberikan ini kepada siapapun, boleh orang tua kalian, keluarga, ataupun kerabat kalian, bahkan orang yang ada di gereja ini boleh kalian berikan. Jadi yang pertama itu untuk diri kalian sendiri dari Komisi Remaja GKI Pinangsia. Yang kedua itu kalian berbagi kepada orang agar mereka juga merasakan kasih yang seperti kalian rasakan hari ini, untuk kalian dapat saling berbagi. Kalau momen berbagi itu bisa kalian capture, kalian foto, itu sangat berharga buat kita pengurus. Karena kita pengen kita aktif di sosial media, jadi kalian boleh di Instastory kalian untuk saling berbagi, kalian boleh selfie sambil berbagi, terus kalian boleh tag ke GKI Pinangsia. Tapi kalau kalian tidak punya Instagram, sosial media kalian boleh foto tetap memberikan itu, tapi kalian kirim di grup GKI Pinangsia di Teens kita. Nanti tim digital ministry akan mengumpulkan seluruh foto itu dan itu akan diposting melalui akun Instagram officialnya GKI Pinangsia yang Teens Remaja. Sekian informasi yang saya berikan mengenai Valentine ini. Mari teman-teman sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan bersama, katakan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami sekali lagi memancarkan kasih Tuhan. Lewat kami berkomunikasi, berelasi dengan lawan jenis, dengan sesama kami. Sehingga kami ketika menghidupi kehidupan kami dalam berelasi, kami memiliki tujuan yang jelas. Kami memiliki arah yang jelas. Bahkan hidup kami bukan hanya untuk permainan, tapi kami menghargai kehidupan kami seperti Tuhan mencintai kami dan mengasihi kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari, agar kami selalu berpengharapan, iman kami teguh di dalam Tuhan, dan kami tidak goyah ketika kami hadir di tengah dunia yang terus-menerus memberikan kami godaan, memberikan kami hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi sekolah kami Tuhan, studi kami yang kami jalani saat ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, menolong setiap kami, baik kami yang menjalani rutinitas sekolah kami, ataupun yang saat ini sedang menghadapi ujian. Kiranya Tuhan menyertai, agar memampukan kami, memberikan kekuatan untuk mengingat, daya ingat yang cukup, sehingga kami dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga diberikan tanggung jawab integritas di dalam Tuhan, agar kami juga tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan karakter Kristus, yang memiliki karakter yang integritas, memiliki hidup yang benar-benar di dalam kehidupannya. Terima kasih baik Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kami yang saat ini masih berkuliah ataupun kami yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, agar hidup kami juga memancarkan terang Tuhan, memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Dan kiranya ketika kami bekerja ataupun berkuliah, itu pun juga menjadi wadah bagi setiap kami untuk berkarir, berkarya di dalam setiap hidup kami di masa muda kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kesempatan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami ingin kembali dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami, dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Silakan bersaat teduh, sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.